Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi di video saya. Hari ini kita mau ngajak ngobrol Pak Adit. Siap. Bung, halo Bung. Tapi kok kayak ada yang nggak enak ya perasaan hari ini ya? Ya, Auranya negatif sekali ini ya. belum ngopi mungkin ya. Belum ngopi mungkin ya? Atau apa ini akan menimpa Pak? Oke, hari ini kita mau take over channelnya Pak Bintang. Ini Enak aja, dari kemarin kita tanyain, sekarang kita yang tanyain Pak Bintang. Gimana? Seru kan? Ayo wes Stay kita tune. tanya-tanya aja wes langsung gitu. Oke. Hari ini gantian kita mau tanya-tanya ke dosen. Kan enak banget ya kok kalian kalau ngikuti channelnya Pak Bintang, lihat tuh ngundang orang terus ditanyain terus. Kenapa nggak gantian kita yang tanya-tanya? Iya kan? Iya dong, sekarang kita mau nanya mereka berdua. Iya, tanyanya kira-kira ya. Tanya yang ini ya, tidak menjatuhkan reputasi. Jangan susah-susah dikelihatan. Takut saya. Ini keringat dingin ini. Kapan lagi kan mahasiswa ngerus dosen? Nah, kapan lagi? Nah, Mentang-mentang udah lulus. Iya, lulus Pak. Iya. Oke, hari ini kita mau tanyain mereka. Mungkin teman-teman juga pernah menanyakan ini, tapi nggak sampai ke dosen. Gimana? Sungkan. Nah, sungkan biasanya Kita sungkan. jadi perwakilan mereka. Jadi gini, banyak mahasiswa tanya Pak, kita tuh dapat tugas ya, banyak banget gitu rasanya. Itu dulu emang bapak kayak gitu? Waktu kuliah ya, Iya. Pak Adit dulu, Pak Adit. Oke, Pak. Iya ya. Ya enggak sih. Kita enak-enak, Iya. nongkrong ya. Happy, Terus dulu kalian tuh ya seneng aja. iseng aja sebenarnya. Enggak, tapi gini loh, Man. Iya, dulu sama, tugasnya juga banyak. Mungkin kamu juga bisa tanya-tanya ke apa? Mungkin kamu punya kenalan graphic designer ya, yang nggak jadi dosen ya, yang nggak di pendidikan gitu, yang mereka jadi praktisi di industri atau freelancer. Mereka waktu kuliah sama mendapatkan tugas yang banyak juga, ya. Jadi, tapi bukan berarti kita terus bahas Sunda, bukan, ya kan? Sebagian lah ya. Ya sebagian tuh ya 80% lah. Itu kan cuma sebagian besar. Sebagian besar. Iya bisa. Wah, susah ini. Kalau sama dosen ini argumennya susah. Nah itu ya kan banyak. Jadi kalau melek 2 hari nggak tidur misalnya, baru jam 3 tidur gitu ya, itu ya 1 minggu 2-3 kali lah, sama lah seperti kalian. Jadi ya memang gitu ya di kafe ya. Mungkin Mbak Bina kesana. Malah kalau zaman saya seringnya itu begadangnya bukan di kos-kosan, di warnet. Karena kan ya, ya sebagian sama download film. Tapi di zaman saya itu kan internet masih mahal sekali. Saya juga sudah sering mention ke teman-teman mahasiswa sih. Jadi begadangnya itu sampai ke warnet ngerjain tugasnya itu rame-rame gitu. Untuk nyari portfolio, untuk nyari tutorial. Karena kan kadang apa yang ditugaskan belum dikuasai di kelas. Terus mau nanya sama dosennya, ya malu kan masih mahasiswa. Akhirnya ya begadang nyari tutorial gitu. Rekor tidak tidur itu aku jawabannya 1 ya, tidak tidur itu 3 hari sih. Pernah sampai tipes juga waktu itu. Tapi tipes bagi mahasiswa DKV dan teman-teman saya waktu itu normal. Jadi nggak sampai yang harus ke rumah sakit apa enggak. Jadi cukup dirawat di kos-kosan gitu ya. Minum Karantina mandiri. iya, minum air apa itu? Kelapa muda. Kalau muda enak Pak. Itu Minum air air infus. garam. Air garam. Iya, cuma air garam Pak. Fungsinya apa? Nggak tahu, dikasih temen kayak gitu. Dan Oke. gobloknya sembuh gitu. Sembuh gitu. Jadi lemes itu sudah wajar. Dan ini ya zaman saya S1 itu karena kesengsaraan itu kita kan ngerasain dosen semalaman itu kan. Kan juga ya? Oh iya. Punya grup juga ya. Punya grup juga. Power dari mana nggak tidur 3 hari tanpa gibah? Mustahil gitu. Jadi gara-gara kesulitan itu akhirnya punya teman dekat gitu. Teman dekat itu kan orang yang memiliki musuh bersama, memiliki kesulitan bersama. Mahasiswa punya dua-duanya. Di situ baru ketemu teman-teman gitu. Karena dan sampai sekarang kalau misalnya ketemu teman-teman yang lama reunian gitu yang dibahas ya yang
yang susah-susah. Oh, yang yang susah. Yang kejadian bahagia dapat nilai tinggi itu kita lupa biasanya. Yang sengsara itu kan kita sampai pingsan itu yang diingat. Oke. Kesengsaraan itu justru yang diingat. Itu yang pertama Pak ya. Yang Iya. kedua, apapun sakitnya air garam tadi. Air garam solusinya. Kasih tahu coba. Air garam solusinya. Air garam. Kalau setelah minum air garam secara berturut-turut ada busa, lanjutkan dulu. Langsung dokter. Itu adalah solusi loh, Pak. Iya. Kalau nggak bisa tidur, minum air garam sampai berbusa. Sampai Oh, berbusa. Iya, dia selamanya. tidur dengan tenang. Oke. Rest in peace. Iya. Iya. Terus yang kedua, kita ini kan dapat tugas banyak nih. Tapi selain kerja tugas, kita kan juga ikut organisasi kan? Benar tuh, organisasi Ikut gimana HMP, nih? ikut UKM, masih banyak gitu loh Pak yang kita kerjain selain tugas. Emang bapak-bapak nggak mikirin itu? Ngasih kita tugas banyak itu. Dulu HMP juga atau ikut organisasi juga enggak atau malah menghindar? Oke. Tugas-tugas yang banyak, terus kamu ikut HMP gitu ya. Iya. Oke. Tidak Iya. ada jawaban. Iya, ada. Ada ini. Iya. Aku tuh Dosen mulai bingung. Iya, ketakutan. Nah, aku ketua HMP nih, ketua HMP. Terus tugas banyak, ya kan? Di satu sisi mahasiswa juga harus ikut organisasi, ya. Itu sama saja seperti sekarang dosen mengajar, ya kan? Tapi di satu sisi harus melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu tiga-tiganya mengajar, meneliti, mengabdi. Tiga-tiganya ini disebut sebagai dharma perguruan tinggi, ya. Yang itu harus dilakukan. Kalau tidak, Bisa miskin Pak ya. Bisa miskin, ancamannya miskin. Kalau bukan nggak miskin Pak, kiri. Nah, atau lebih kirinya kiri ya, melarat. makan sego karak. Nah, itu kami ada target 1 tahun, ya kan? 1 tahun ya, 1 tahun atau 1 semester ya kan? Paling nggak 1 tahun. Itu mengajar minimal harus 12 SKS. 12 Iya. per tahun ya, Pak? Iya, terus 1 kali penelitian, 1 kali publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi. Oke. Belum lagi para dosen yang sudah sertifikasi, banyak tambah banyak. Mungkin ini Pak, supaya kepikiran mahasiswa itu jurnal itu seperti apa. Yang pernah skripsi, berat nggak sih skripsi? Ini berat. Berat nggak? Berat nggak Dengan sih? penulisannya. Iya. Penulisannya berat, karena kalau dosen suka ya. Dosen ngelakuin itu Tiap tahun. Tapi mutunya, kedalamannya jadi atas skripsi. Jadi kalian kuliah 4 tahun tuh, tiap tahun skripsi. Oke. Tuh. Tapi lama-lama terbiasa kok Iya. sakitnya. Kadang itu saya tuh Muntah darah. ya. Ya nggak skripsi 2 kali. 2 kali sehari. 2 kali sehari. Oh ya sering ya, sering ya. Kadang malam ya kan, ketika keluarga udah pada tidur, saya masih bikin laporan ya, terus masih Minum air garam. Kalau sekarang udah enggak, itu mahasiswa kan. Oh, iya, iya. Kalau dosen lain lah. Katinjeng sama Ini. Parental advisory. jangan 18 plus. Soalnya begini, ada teman kalian, ya kakak tingkat lah, udah pada lulus. Dulu itu pernah, ya saya tuh nggak serius sebetulnya. Itu loh, kamu kalau kerjakan tugas biar kuat, ya kan, melek sampai pagi, 2-3 hari kuat, minum protein sama kopi, gitu kan. Teman-temannya yang lain juga ketawa, ya kan, tahu kalau saya nggak serius. Dia ngambil itu serius, dilakuin beneran, Oke. ya kan. Terus kemudian malam-malam tuh WA saya, Pak, ini Saya makan minum protein sama kopi, gitu kan. Terus gimana? Selesai tugasnya? Nggak selesai Pak. Ya, saya terlihat Wah ini kalau ada apa-apa saya yang kena ini. Ya ampun. Ya itu harus benar-benar kalau ngomong ini Dijaga. makanya jangan aneh-aneh ya. Jangan, nanti ditiru nih ya sama yang nonton ya, yang masih polos-polos itu ya. Oke. Pak, tapi aku akhir-akhir ini kemarin sempat nemu. Apa itu? Jadi yang begadang itu kan ginjal kita kesiksa gitu. Tapi kemarin saya sempat cari di Google, Pak, kidney gitu, ginjal. Terus kedalamannya shopping gitu. Bisa beli, Bisa beli ya. Otak ada yang jual nggak? Ada, Pak. Oh, siapa tahu. Saya mau beli sih kalau kayaknya. Bisa kasih tugasnya anak-anak tuh yang banyak.
toh nanti kalau ginjal bisa beli ya. Oh ya, lah bisa beli. Pertanyaannya Evan tadi apa tuh? Yang berorganisasi tadi, Oh, iya. berorganisasi. Dosen pernah nggak sih berorganisasi? Ya, dulu Ya, sampai waktu sekarang. waktu terutama waktu kuliah S1 kan biar relevan kan Pak. Hmm. Soalnya kan kadang aku dengar protes-protes tuh dari anak-anak. Kan dosennya kasih tugas terus Iya, kita nggak kan tahu nggak- apa mahasiswa sibuk kegiatan. propernya banyak. 4 gitu. Terus padahal dulu kayak gimana Pak? Dulu sama sibuknya atau Ya kalau di aku dulu namanya HMJ, bukan mahasiswa jurusan. Kalau kalian HMP prodi, satu prodi. J itu jurusan ya. ya? Jurusan membawahi 3 prodi. Oke, Oh. berarti lebih luas ya. Lebih luas. Jadi propernya nggak cuma 4. Satu prodi 4 berarti berapa? 12. Oke. Iya kan. IP saya waktu itu berarti 3,4. Wow. Masih segitu. Kalau saya kebetulan dulu itu sempat gabung di ini BEM, Oh, Ben. Oh, universitas malah, tapi lebih tinggi lagi. bayangan desainer grafisnya. Oh, jadi, oke. Ya memang benar dulu tuh sempat di ini ya dosen-dosen tuh menyarankan mahasiswa harus aktif, harus punya banyak sertifikat gitu. Terus kemudian saya gabung di BEM karena waktu itu punya teman juga di BEM. Sertifikat saya di BEM banyak sekali gitu, tapi nggak cuma di BEM. Bikin desain semua pasti saya. Gitu. Oh, jangan-jangan ini dia yang desain sertifikat sendiri terus Oh, di-print dipalsukan ya. Bener, desain sertifikat yang paling bagus ya punya saya. Apa susahnya ya kan? Jadi buat ada tingkat yang kekurangan poin, hubungi Pak Bintang. Iya, desain sendiri sertifikatnya Mas. Justru ketika saya punya kesibukan itu ketemu sama orang banyak, rasa percaya diri saya sebagai seorang desainer muncul. Iya, karena kan pertama di BEM itu ya, kan kita kumpul sama orang manajemen, sama orang teknik, biologi, bahasa Inggris gitu kan, yang mereka ya paling ngubah kepalanya Valentino Rossi pakai kepalanya mereka sudah bangga. Oke. Desain ke orang tua mereka, keluarga. Nah, begitu so waktu belajar desain pertama kali semester awal ketemu mereka, saya mendesain untuk mereka, mereka sudah amat sangat puas sekali. Nah di situ saya mulai muncul rasa percaya diri gitu kan, mulai sedikit muncul rasa percaya diri. Oh iya ya, belajar saya belajar desain ternyata berguna gitu. Ada orang yang suka. Gitu. Terus kemudian di komunitas ilustrator Malang waktu itu ingin membuat logo, mengubah logo mereka. Terus kemudian ya di situ kan ada desainer tua-tua, yang senior, ada yang semesternya di atas saya. Sama punya kesempatan yang sama, bikin logo, dan waktu kita sharingkan ternyata yang kepilih punya saya. Sombong. Wah, Padahal di semester itu saya bikinnya pakai Photoshop gitu. Saya malu mengakuinya tapi Bikin logo pakai Photoshop. Karena waktu itu Corel pun saya belum tahu, masih Photoshop tahunya. Dan nah dari situ, saya mengikuti banyak aktivitas itu. Di kosan saya nggak betah karena kosan saya waktu itu kecil gitu kan, terus kemudian kecil pak. Oh iya. Kecil gitu. Jadi kalau misalnya ada teman yang main ke situ, ya duduk berempat hadap-hadapan selesai. Gitu. Saya kecil, jadi saya memang lebih suka di luar. Nah, dapat apresiasi itu, logo saya dipakai, semakin percaya diri tuh oke, berarti saya cocok di air, gitu kan. Langsung belajar desain terus dan termotivasi untuk ini ya, mendesain tuh gak cuma untuk diri saya, kalau bisa saya mendesain juga untuk orang lain dan menikmati feedback dari orang lain gitu. Entah itu positif negatif ya, tapi kalau misalkan wah desainnya bagus gitu kan, mukanya kayak datar tapi dalam hati itu dari kesibukan itu. Tapi kalau saya seneng ya, sibuk pulang malam itu kayak kebanggaan. Iya. Bahkan ada temen yang bilang, wah susah ngajak keluar bintang berdua terus, itu kayak oh iya gimana nih, tapi sebenarnya menurut saya itu pujian gitu. Oh iya dong. Karena saya bukan pengangguran. Dan ya itu karena rajin membantu, banyak membantu, nggak dibayar di Jantung dulu waktu saya mahasiswa tuh nggak dibayar sama sekali. Jadi pure saya cuma pengen belajar dan penasaran apa feedback orang lain terhadap desain saya. Nggak semuanya bagus sih. Yang jelek ya nggak saya dengerin. Desain cukup idealis. Pembelajaran. Tapi ini Gitu. bagus sebenarnya. Yang ada yang
bisa diambil. Yang dibesarkan percaya dirinya sama mau belajar jalan kepalanya dibesarkan. Yang dibesarin percaya diri sama skillnya. Nah, Ya. terus kalau Pak Adit ini dengar-dengar dulu waktu HMJ kok kayaknya ada pengalaman tak terlupakan gitu. Kayak diajak Wah, tumbal gitu. Kenapa? Kayak ada kutukan tersendiri gitu. Oh iya. Jadi sebelum saya itu HMJ itu motornya hilang, terus habis itu periode selanjutnya aku kepilih kan. Jadi ketua HMJ motor hilang juga. Terus Pak Didit jadi ketua HMJ. Hilang juga. Kok bisa Pak? Nggak tahu. Makanya ya, yang mau jadi ketua HMJ nanti ya, kalau bisa nggak punya motor. Nggak perlu hilang. Nah, beli mobil aja. Ya, kan? Mobilnya hilang. Hilang. Kalau kemarin bawa ini motornya hilang lah, mungkin waktunya yang kepotong. Kita tuh harga dirinya yang jadi semuanya tetap yang hilang. Ya. Terus kenapa akhirnya memutuskan jadi dosen? Justru sebelumnya nggak pernah kepikiran untuk jadi dosen. Sama sekali nggak pernah kepikiran karena cita-cita saya itu pengen jadi industri. Awalnya Jadi industrinya. jadi industri. Bangunan Jadi tembok. penyawan masalah saya. Jadi pabrik. Terus kayak ada orang tewas tertusuk samurai, gitu kan? Karena samurai kan orang, Pak. Pedangnya namanya katana. Samurai. Oh iya. Jadi industri, jadi pabrik. Kerja di industri. Oke. Nggak boleh salah itu ya. Nah cuma waktu itu ini karena kan background keluarga saya orang pendidikan, kakak saya setelah lulus S1 S2 gitu, setelah lulus S1 S2 terus saya pengen menunda dulu, kayaknya kerja kok berat ya, saya pengen kuliah lagi deh gitu. Nah saya langsung daftar, waktu itu ada pembukaan S2 ITB, saya daftar di situ. Kebetulan di Bandung ini cukup banyak tempat enak dan makanan enak ya, jadi pengeluaran saya sangat tinggi sekali. Waktu itu belum kerja juga, masih dikirim orang tua, saya dikirim orang tua, kurang dong gitu. Nah situ mulai ngobrol-ngobrol sama teman untuk mencari sampingan. Jadi waktu S2 ya saya sama teman-teman bikin agensi waktu itu untuk melayani desain. Tapi itu nggak cukup karena nggak setiap hari ada project. Nah saya terus kemudian ajar gambar anak kecil tuh loh, ajar gambar anak kecil yang saya setiap Sabtu Minggu saya ke rumahnya. Jadi setiap kali datang saya dibayar 55.000, setiap datang 55.000. Saya ngajar itu sekitar 1,5 jam lah, gitu. Terus masih kurang lagi, gitu. Karena waktu saya pindah ke Bandung itu banyak hal yang pengen saya coba dan mau nggak mau kalau minta ke orang tua duitnya nggak mungkin dong. Kok kamu habis buat apa? Nongkrong dong. Waduh, dijambak saya. Jadi saya harus nyari uang sendiri. Saya ngajar di waktu itu ada yang namanya Temasek International School. Di situ ngajar kelas 1 sama kelas 3 SD. Gambar juga, bikin bunga dari sedotan, bikin boneka dari busa dan lain sebagainya. Intinya nyari tambahan ya. Nah dari situ mulai terbiasa Ngajar. Iya ngajar. Tapi setelah lulus S2 dapat kesempatan yang ini ya, beruntung lah. Ada ITB waktu itu mau mengembangkan kampus baru di Cimahi dan saya diminta dosen saya untuk bantu ngajar di sana setelah lulus. Jadi setelah lulus S2 saya langsung ke situ, terus kemudian ngajar setahun, 2 tahun, saya lupa berapa. Pengen nyoba ke industri, ngajar ternyata gini-gini aja ya gitu. Pengen sensasi ketemu sama klien lagi, terus kembali ke industri. Di industri berapa tahun? 2 tahun. Punya pembanding. Secara finansial memang lebih besar industri pastilah. Pasti. Cuma secara beban kerja pas segala macam, akhirnya dari semua pertimbangan saya memutuskan ngajar. Tapi ya kan itu saya, orang lain, mahasiswa lain boleh mencoba semuanya Pak ya, sampai menentukan pilihan yang paling cocok banget. Ya. Jadi petualang. Kalau Adit, kalau aku nggak tahu kenapa kok jadi gitu. Oke. Jadi gini, ibuku dosen, bapakku dosen, omku dosen, guru, ya kan, tante jurnalis.
Jadi ya dibesarkan di lingkungan pendidikan. Terus keputusan untuk jadi dosen akhirnya nggak tahu, mungkin bawah sadar ya. Terus ketika lulus, terus kemudian waktu lulus S1 ya, dulu sempat saya mengajar juga di beberapa perguruan tinggi. Sekarang udah nggak boleh ya. Terus kemudian tahun 2012 saya S2 sampai 2014, terus pulang ke Malang, ya udah di sini. Jadi apa namanya? Saya mengalir, nggak mengalami petualangan seperti itu ya. Tapi yang katanya sempat pengedar brosur. Itu waktu sambil kuliah. Sampingan juga ya. Jadi sebetulnya kan 2010 saya lulus, 2000 ada jeda beberapa lama ya, 1 tahun ya. Itu saya sebenarnya mendirikan perusahaan. Saya mencoba untuk berusaha. Cuman akhirnya berujung pada kepailitan. Oh iya. Saya juga sama sih itu. Berujung pada kepailitan, aset-aset dijual. Akhirnya saya jadi freelancer, termasuk juga itu sebar brosur, terus memaku memaku rontek di pohon. Jadi itu demi memenuhi gaya hidup Pak. Iya. Ya kalau itu untuk semangkok bakso aja Pak. Ya berapa sih ya kan? Kalau untuk gaya hidup ya saya harus lakukan itu 30 tahun. Mangkuk 3 juta pohon. Ya itu pernah saya lakukan. Makanya kan saya selalu bilang jangan sampai gitu maku. Kita memproduksi alat peraga. Ya kalau katanya Pak Sumbo itu sampah visual itu ya. Tapi yang jelas kan itu merusak sekali ya. Itu kan ya saya termasuk di situ. Ya, termasuk pemain pelaku sampah ya, produsen. Oke. Ya di pohon terus kemudian sampai 2-3 bulan di situ hancur sampai itu kan Nyunyuk kena air. Nyunyuk terus masuk ke sungai, got itu di situ akhirnya menyumbat. Jadi waduh, dari situ kan besar sekali memang. Udah pernah. Terus sekarang udah enggak. Ngapain juga jangan. Maku di depan rumah orang. Kalau saya nggak maku di depan rumah orang Mbak, tapi ngelempar bola. Tujuannya apa? Nggak ada, iseng aja. Tadi orangnya keluar kan? Terus lagi. Saya suka memancing amarah. Saya suka keributan. Jadi buat teman-teman yang udah lihat nih, bisa dikurang-kurangin lah ya protesnya. Kayak baru denger ini kita juga, bahkan aku sama Lim pribadi kayak sadar gak sih? Oh ternyata sama beratnya, bahkan sampai sekarang tetap ada penelitian lah. Bayangin tiap tahun skripsi kayak kita skripsi sekali aja udah waduh gitu kan ya. Gini Pak, tapi ya protes itu wajar kok. Saya juga protes. Masuk proses itu ya, proses juga ya. Jadi buat teman-teman ya hargailah dosen-dosen kalian juga. Jangan dorong pintu kayak tadi ya. Hargai juga lah ya, mereka juga sibuk dan apa yang mereka lakukan ke kita tuh ya based dari pengalamannya mereka juga kayak gitu. Hargailah mereka juga, karena mereka juga manusia. Kalau tidak bisa menghargai, ya paling tidak kasihani. Kasihani lah. Kayaknya take over-nya cukup ya, kasihan Pak Bintang, nanti subscriber-nya pindah semua. Iya. Iya, harusnya kita yang ngomong tadi. Iya, harusnya kan kita yang ngomong ini ya. Udah ya, kita kayaknya mentang-mentang ini. Ya udah, kita tutup aja sampai ketemu di episode selanjutnya sama Pak Bintang lagi. Oke, sukses semuanya. Dadah, Bro.